Sri Mulyani musuh lama yang sanggup bikin Anies tak berkutik. Pemerintah daerah, tolong gunakan anggaran sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan kemudian kita memboroskan kalau memang tidak perlu, namun kalau sudah disediakan anggaran, gunakan anggaran tersebut dengan tetap menjaga manfaat penggunaan uang negara itu harus maksimal dirasakan oleh masyarakat atau dalam bentuk pelayanan yang makin baik. Ternyata hanya seorang pemimpin yang pengecut dan pecundang. Itu opini saya. Karena apa? Karena tadi, kalau dia tidak salah kenapa takut? Hadapi saja DPR, jelaskan saja kepada DPR, jelaskan saja kepada rakyat Jakarta. Kenapa harus takut? Tahun ini kami harapkan realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan, bahkan lebih berakselerasi. Dana APBD yang banyak mengendap di perbankan harus dihindari, karena hal ini mencerminkan lambatnya realisasi anggaran. Menurut catatan kami, sampai awal April 2022, lebih 183 triliun dana APBD di berbagai daerah di seluruh Indonesia masih tersimpan di rekening bank. Dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang sekarang jadi sorotan nasional. Ini berita yang sangat baik, terutama buat rakyat Indonesia dong. APBD sangat rentan dipermainkan, yang sudah memakai sistem e-budgeting macam DKI Jakarta saja penyusunannya kacau. Bagai semut merubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya, anggaran itu dibuat transparan sejak awal penyusunan. Rancangannya selalu diunggah dan tersedia buat publik, sementara Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik. Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian padahal tidak akan dieksekusi, ujar Anies. Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan BPRD DKI Jakarta Sumber. Jadi maunya apa? Rakyat tidak boleh tahu rancangan anggaran, rakyat tidak boleh meributkan anggaran. Anies tidak mau ada transparan anggaran, biar rakyat ini gampang dibodohi gitu. Apa coba tujuannya? Uang itu uang rakyat kok. Akhirnya Anies pun menyalahkan sistem, padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah diberi penghargaan oleh Bappenas dan dipuji oleh KPK. Dari sini kan sudah ketahuan ya, hanya orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pemimpin tanpa celah. Hehehe. Saya membayangkan pasti Mendagri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ngakak ketika mengetahui dari media bahwa Anies menyalahkan sistem anggaran di DKI Jakarta. Banyak warga DKI yang mengharapkan Mendagri bisa langsung menegur Anies dari beberapa kasus anggaran ngawur yang sudah terekspos oleh media. Namun tupoksi dan prosedur anggaran tidak memungkinkan hal itu. Mendagri tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasilnya final. Ini anggaran ya, bukan kayak skripsi. Kalau belum final lalu diintervensi, ngapain kan? Daerah punya pimpinan dan aparatnya. Keenakan itu ntar magabut wae. Jadi jangan salah paham, Mendagri bekerja sesuai SOP dan tupoksinya. Menteri Tito tentu saja bisa mengingatkan seperti ketika beliau menyebut akan menyisir APBD, lalu memaparkan prioritas-prioritas penting buat daerah dalam menyusun anggaran. Sama saja dengan Menteri Keuangan, nanti kalau sudah jadi baru akan membantu dalam merapikan. Mungkin kedepannya Menteri Sri Mulyani bisa jadi akan membuat workshop cara membuat anggaran yang baik, bisa saja kan. Jadi sementara ini, yaitu mereka berdua kalau nggak mesem nahan ketawa atau ngakak beneran ketika membaca segala kelakuan Anies dalam soal anggaran ini. Apalagi Bu Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies ketika dia masih jadi Mendikbud dulu. Ada kasus lama yang sebenarnya sudah dilaporkan kepada KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih pada bulan April